Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan, Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pajak penghasilan pasal 23. Yang kemarin kita sudah membahas PPh pasal 22. Kali ini kita mau membahas PPh pasal 23. Oke, langsung saja ya, kita buka slide-nya. Oke, kita akan membahas pajak penghasilan pasal 23. Apa itu pajak penghasilan pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari pertama, penanaman modal, kedua, penyewaan aset fisik dan finansial, ketiga, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, keempat, pemberian jasa tertentu. Jadi, PPh pasal 23 itu pajak yang akan dikenakan ke orang pribadi wajib pajak, WP, wajib pajak atau orang pribadi ataupun badan dari penghasilan-penghasilan berikut. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapor? Pemotong, penyetor, dan pelapor adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditunjuk oleh KPP. KPP itu Kantor Pelayanan Pajak. Berapa tarif pajak pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 yaitu 15% dari jumlah bruto atas pertama dividen, kedua bunga, ketiga royalti, keempat hadiah, penghargaan, bonus dan jenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21. Jadi dividen ya, ketika kita menanamkan saham, kita mendapatkan dividen, nanti kita akan dipotong 15%. Terus bunga juga seperti itu, hadiah, royalti juga gitu. Ada lagi 2% dari jumlah bruto sebelum PPN atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lain selain yang dipotong PPh pasal 21. Jadi ketika saya memberikan jasa, katakanlah saya adalah saya mempunyai perusahaan yaitu memperbaiki AC. Nah, ketika saya memberikan jasa kepada IAIN Kediri, maka nanti ketika saya dibayarkan penghasilan saya akan dipotong PPh pasal 23. Selanjutnya, bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 100% lebih tinggi, berarti 2 kali lipat ya, 100% lebih tinggi. Lingkup jasa dikenai PPh pasal 23. Menurut PMK nomor 244 garing PMK 02 garing 2008, yaitu lingkup jasa yang dikenai PPh pasal 23 diantaranya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran, jasa penunjang di bidang penambangan migrasi, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara dan atau keagenan, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh bursa efek ya, jasa kustodian, penyimpanan, penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI, jasa pengisian suara, dubbing atau sulis suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan lain sebagainya. Jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer, jasa pengepakan, jasa
penyediaan tempat dan atau waktu dalam masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau cleaning service, jasa catering dan tata buka. Nah, ini contohnya ya. Jadi PT Kanjuruhan menandatangani sebuah kontrak untuk melaksanakan pengolahan limbah dengan teknik sanitary landfill di 10 lokasi dengan imbalan jasa 35 juta. Berapakah besar PPh pasal 23 yang dipotong oleh klien terhadap PT Kanjuruhan dan bagaimana penjurnalannya? Jadi seperti ini ya. Tadi 2%. Ini ya, tarifnya 2%. Dalam jumlah bruto sebelum PPN. Jadi PPN-nya harus dikeluarkan dulu ya. Setelah itu 35 juta ya, 35 juta ini kan enggak ada PPN. Langsung dikalikan 2%. Nanti untuk jurnal perusahaan yang dipotong itu berarti kas pada pajak yang dibayar. Jadi jurnal untuk perusahaan yang dipotong itu kas, pajak dibayar di muka, PPh pasal 223. Ini pada pendapatan jasa. Jadi nanti uang yang diterima itu tidak utuh 35 juta, tapi sudah dipotong sama PPh pasal 23. Nah, untuk jurnalnya klien berarti beban operasional 35 juta pada kas dan utang PPh pasal 23. Oke, untuk selanjutnya pencatatan transaksi PPh pasal 23 tidak final. Pihak pemotong atau pihak yang membayar mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Jadi ini yang membayar ya, yang kliennya. Jadi mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan, namun tidak mengurangi beban perusahaan. Benar ya? Jadi uang yang dibayarkan itu sudah dikurangi PPh pasal 23. Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. Saldo utang pajak di neraca itu adalah jumlah yang belum disetor. Jika beban tidak dipungut pajak, berarti beban tidak boleh menjadi pengurang. Oke, selanjutnya untuk pihak yang dipotong, berarti untuk perusahaannya ya, yang memberikan jasa, yang sebagai perusahaan yang bekerja, yang memberikan jasa, itu mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Jadi pada saat pendapatan diterima, itu karena sudah dipotong pajak, itu akan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui karena kasnya sudah dipotong sama pajak. Kasus khusus, royalti adalah nilai yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dengan memberikan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebesar seluruh penghasilan. Jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu atau 10% dari bagi hasil. Jika pihak lain berhak mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu dengan pola bagi hasil antara pencipta dan pemilik bioskop. Besaran jumlah bruto. Nilai dikurangi oleh pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas jasa yang disediakan tenaga kerja berdasarkan kontrak. Pengadaan atau pembelian material, jasa perantara yang dibayarkan kepada pihak ketiga, penggantian biaya. Pemajakan tidak berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang dikenai PPh final. Jadi ketika sudah ada PPh final, maka tidak berlaku PPh pasal 23.
Bukti pendukung rincian tagihan itu apa saja? Yang pertama kontrak kerja dan pembayaran. Jadi untuk buktinya di dalam rincian tagihannya itu ada kontrak kerja, faktur pembelian barang. Jadi ada bukti pembelian barang ya, faktur atau nota. Faktur tagihan kepada pihak ketiga disertai perjanjian tertulis, faktur tagihan atau bukti pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Objek yang dikecualikan dari pemungutan. Jadi penghasilan yang dikecualikan dari pemungutan pasal 23, PPh pasal 23 adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Hak opsi itu biasanya nanti ketika sudah selesai sewa nanti bisa langsung dibeli atau langsung diberikan seperti itu. Nanti ada hak opsi. Dividen yang diterima oleh yang diterima atau diperoleh PT dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah yang disetor. Jadi untuk dividen yang ada persyaratan tersebut itu tidak dikenai PPh pasal 23. Bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham-saham. SHU koperasi, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan, penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai PMK. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan. Kapan? Pada terutangnya itu kapan? Penyetorannya itu kapan dan pelaporannya kapan? Saat terutang adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Tergantung yang lebih dahulu terjadi. Jadi mana dulu? Apakah akhir bulan dilakukannya pembayaran, apa akhir bulan terutangnya penghasilan? Jadi bayar dulu apa dianggapnya piutang atau ada itu faktur pembeliannya. Kapan saat penyetoran? Selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Bulan berikutnya ya, setelah bulan saat terutangnya pajak. Saat pelaporan, kapan saat pelaporan? Surat pemberitahuan masa oleh pemotong selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi harus disetor dulu ya, habis itu dilaporkan. Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT yang dipotong. Jadi nanti gini, ketika pihak yang memberikan jasa itu dipotong PPh pasal 23, maka yang dipotong berhak mendapatkan bukti potong namanya. Untuk menyatakan bahwa dia telah dipotong PPh pasal 23. Jadi tidak akan dipotong lagi. Dialektika pajak, liquidating dividend. Liquidating dividend merupakan contoh dividen yang tidak bersumber dari laba ditahan. Dividen ini didebitkan sebagai agio sehingga dikecualikan dari objek pajak. Penanaman saham yang hanya memiliki kurang dari 25% kepemilikan dapat memiliki kendali yang besar. Jika 75% saham lain dimiliki banyak penanam saham dalam presentasi kecil, akan tetapi pajak memperlakukan ke semua penanam saham tersebut secara sama. Besaran presentasi kepemilikan tidak dapat dikalkulasi dengan rasio jumlah kepemilikan lembar saham beredar ketika terdapat lebih dari satu macam saham, seperti saham biasa dan saham preferred. So, materi PPh pasal 23 sudah cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.